Pasti hari ini adik-adik sangat gembira karena bertemu lagi dengan acara Jump Kids. Kita gerakan ya. Jesus, you are my protector. Adik-adik di rumah sepertinya sudah sangat hafal ya Kak Yohan ya. Benar Kak. Adik-adik hari ini kita mau ibadah. Kita siapkan hati kita. Ingat, mainannya disimpan dulu. Datang dengan pakaian yang rapi dan duduk yang tertib. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu dipimpin oleh Kak Yohan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari yang baru ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan segala sukacita di hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita angkat pujian ini mendiri di hatiku dengan hati yang gembira. Mendiri di hatiku, mendiri di hatiku, mendiri di hatiku. Ku selalu bergirang, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi ya. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bergirang, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Yeay. Adik-adik pasti sangat gembira ya. Kalau mau putar lagi dan kamu selalu menyanyikannya dengan girang. Adik-adik, kita menyanyikan pujian yang kedua. Kita mau jalan serta Yesus. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kita selalu dengan sukacita. Benar gak Kak Yohan? Betul banget Kak. Yuk, kita angkat pujian ini. Kita berjalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Nah adik-adik, setelah tadi kita capek jalan-jalan, sekarang waktunya kita tenangkan hati dulu sambil menyanyikan lagu Jalan Salib. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan.
Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salib-Mu. Di sisi-Mu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salib-Mu. Di sisi-Mu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam dan kami boleh memberikan hati kami untuk dipenuhi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kali ini mau sampaikan adalah mengalah membawa damai. Sebelumnya Kak Desi mau nanya dulu, siapa di sini yang punya adik? Coba angkat tangannya. Ya, 1, 2, 3. Banyak ya yang punya adik ya. Kak Desi pun punya adik, namanya Marta dan Nita. Dan Kak Desi mau cerita, ada kakak beradik tinggal di sebuah rumah dengan rukun. Setiap pagi mereka bangun pagi, mereka berberes, mereka pergi sekolah. Siang hari, mereka kembali ke rumah, mereka membersihkan tubuh mereka dengan mengganti pakaian baru, lalu mereka belajar bersama kembali di rumah. Setelah belajar, biasanya mereka istirahat, mereka tidur siang. Nah, hal itulah yang mereka lakukan setiap harinya. Adik-adik, apakah adik-adik di rumah seperti itu dengan adik-adiknya? Kak Desi yakin pasti seperti itu ya. Nah adik-adik, setelah hari ke hari mereka lalui, pada suatu hari mereka mau bermain. Namanya Tono dan Toni. Pada saat itu mereka sedang bermain di sebuah taman. Permainannya adalah main kelereng ya adik-adik ya. Biasanya orang-orang yang main ini adalah biasanya ada 7 sampai 8 orang. Nah rame ya. Pas ketika main, tas main, ada yang kalah. Tetapi apa yang terjadi? Yang kalah nggak mau ngalah. Dia bilang, aku nggak mau kalah, aku nggak kalah. Tadi itu cuma terpleset tangannya, jadi itu nggak mungkin kalah, itu nggak mungkin, nggak bisa, aku nggak mau kalah. Tadi si Tono yang ini ya, yang main ya. Kamu lihat gak Ton, itu tangan aku tuh terpelincir jadi makanya nggak bisa gitu. Terus si Tono bilang, iya tapi nggak apa-apa deh, ya udah kamu menang deh, kamu menang. Di sini terlihat sikap dari Tono, dia mau mengalah kepada temennya. Adik-adik di rumah, ketika kita bermain, ketika kita melakukan sesuatu kegiatan, ada hal yang membuat keributan sehingga akhirnya hal itu tidak berdampak baik bagi kita. Maka dari itu yuk belajar kita mengalah kepada orang lain. Karena apa? Karena mengalah itu sebenarnya bukan kalah. Mengalah itu bukan berarti kamu tidak bisa untuk maju dan kamu mengatakan kamu benar, bukan. Tetapi mengalah itu akan membuat kamu lebih damai dan lebih rukun satu sama lain.
Dan ketika kamu melakukan itu, ingat, kamu pasti merasakan sukacita bersama orang-orang yang kamu sayangi. Mungkin sering terjadi ketika adik kita datang mengganggu kita ketika belajar. Mengalah saja. Ketika dia datang mengganggu, ya kamu pindah ke tempat yang lain. Atau ketika kamu bermain, terus ada teman kamu yang mengganggu, mengacaukan permainan kamu. Tidak masalah, kamu rapikan, kamu pergi, itu bukan berarti kamu kalah, bukan. Tetapi kamu mengalah agar tidak terjadi keributan, dan kamu membawa damai untuk diri kamu dan untuk orang lain. Ketika kamu mampu melakukan itu, setiap orang yang ada di sekitar kamu akan merasakan, kenapa ya dia berbeda dengan anak yang lainnya? Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Kita mau belajar kebenaran, kita mau berdoa, memuji Tuhan, sehingga kita berbeda dari anak-anak yang lainnya. Adik-adik di rumah, tetaplah beribadah, tetaplah berdoa, memuji. Dan ingat, baca renungan setiap hari. Kakaknya pasti udah mengingatkan kan? Di Zoom? Yuk, yang semangat dan rajin ya baca truth atau renungannya. Sampai di sini kebenaran yang Kak Desi sampaikan. Kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kak Desi tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mau belajar mengalah sehingga kami boleh merasakan damai dan sukacita bersama orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dihafalin ya. Hai semuanya, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Matius 5 ayat 7 yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang kita doa tutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah hari ini. Tuhan, kami berdoa supaya firman yang kami dengar boleh sungguh tertanam di hati kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau beraktivitas yang lain. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dah.